Hai guys, ketemu lagi sama gua Yoka di Cerita Programmer edisi 14. Pengalaman gua lolos interview Software Engineering Manager atau IM ditambah tips interview IM. Oke, sebelumnya mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin tentang pengalaman gua interview Software Engineering Manager atau IM ya. Tempat dan waktunya itu di Gudang Ada dan Cargotec sekitar tengah tahun atau Q2 2022. Nah, yang mau dibahas pun lebih ke struktur dan garis besar proses interviewnya. Jadi kita nggak akan ngobrolin secara detail tentang tips interviewnya ya, karena bakal panjang banget jadinya. Untuk tips detailnya sendiri ini nanti bakal gue omongin insya Allah di episode lainnya ya, gitu. Oke, mungkin sebelumnya kayak gimana sih waktu itu gue bisa mulai proses di dua tempat ini ya. Waktu itu kebetulan gue udah ada rencana buat mulai nyari tempat baru di akhir tahun setelah hampir 5 tahun ya di company sebelumnya di ruang guru gitu. Dan emang pengen iseng aja mau nyobain gitu. Jadi karena gue mau nyobain itu akhirnya awalnya tuh mau di akhir tahun ya. Tapi em, kalau di akhir tahun kan apa namanya ada kemungkinan ditolak apa enggak kan. Jadi ya udahlah gue cobain lebih awal gitu ekspektasinya buat belajar nih, kayak gimana sih interview IM dan sejenisnya ya. Dan ya, alhamdulillah ternyata malah diterima gitu. Nah, untuk di Gudang Ada, waktu itu gue disamperin via LinkedIn sama rekruternya ya. Karena kebetulan waktu itu gue pernah ngintip-ngintip di LinkedIn itu siapa aja sih rekruter di Gudang Ada ya. Dan kalau di Kargo ini kebetulan gue nitip sama temen yang udah duluan di sana. Nah, karena di company gue yang lama ada aturan bahwa ex company atau ex karyawan di company yang lama itu tidak boleh ngerekrut karyawan lainnya gitu yang ada di company-nya ya. Jadi gue mau bilang dulu sebelumnya disclaimer kalau sebenarnya em, gue nggak pernah di approach atau dideketin directly by any definition sama anak ex ruang guru ya. Jadi gue pikir nggak ada yang melanggar aturan main di sini ya, rekrutmen ya. Walaupun ada anak ex ruang guru yang kerja di dua perusahaan di atas. Ini buat biar lebih jelas saja dan tidak dipermasalahkan di kemudian hari ya. Gitu. Oke, yang pertama kita mau ngomongin tentang proses interview IM di Cargo Tech ini gimana sih? Jadi ada beberapa tahapan ya kalau di Cargo Tech waktu itu yang gue lewatin. Pertama itu ada interview awal, dia dari tech recruiter. Biasalah ditanyain kayak, Mas mau nggak nyobain proses di sini? Terus kayak dia nyeritain kayak di Cargo itu kayak gimana, segala macam gitu ya. Lebih ke awal lah, recruiter awal ngobrol-ngobrol, kayak gua apa enggak gitu kan. Dari sana habis itu nextnya gua ada namanya culture fit interview. Dulu yang nge-interview itu dari head of engineering-nya yang ada di Cargo ya. Ngomong itu lebih kayak ke pengalaman gue itu so far di bidang tech atau buat di IM ini kayak gimana sih gitu. Karena em, dia harus make sure ya kedua pihak ini sebenarnya cocok ya dari kargonya ya nyarinya kayak gimana dan dari guanya juga perlu tahu nih dia kayak gimana sih di kargo segala macam ya. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol aja sama head of engineering-nya yang di kargo. Habis itu setelah di decide kalau oke, ini kayaknya Yoka ini bisa lah gitu buat dicobain ke IM. Habis itu yang selanjutnya itu adalah gue di interview sistem desain interview. Ini sama IM yang ada di Kargo ya gitu. Sistem desain interview ini lebih kayak ke kalau misalnya kita punya sistem nih itu kayak gimana sih kita kira-kira ngedesainnya gitu. Dari front end ya, back end ya, yang sejenis itulah gitu. Habis dari itu lanjut ke praktikal day to day interview. Ini yang waktu itu interview gue itu ada dua orang ya, satu IM dan satu TPM. TPM ini Technical Program Manager gitu. Jadi kayak semacam lebih fokus ke proyeknya ya. Jadi di Kargo ini ada dua manajerial yang di technicalnya ada yang IM dan TPM-nya. Ya, waktu itu ditanya tentang kayak day to day-nya kayak gimana sih, terus kalau ada case ini kayak gimana, kalau ada case gitu kayak gimana gitu. Jadi lebih ke behavioral behavioral interview ya. Kalau yang sebelumnya kan lebih ke teknikal kan.
Nah, habis itu setelah dari sini lolos lagi masuk ke final interview. Waktu itu sama CTO-nya ya. Nah, buat yang mau nyobain di kargo, menurut gua ini salah satu pengalaman yang menyenangkan ya, di interview sama CTO-nya ini. Obrolannya juga menarik-menarik, sayangnya gue tidak bisa ngasih tahu di sini gitu, karena kalau dikasih tahu nanti agak beda feel-nya. Tapi CTO-nya asik, buat yang di kargo ini ya. Banyak yang ada beberapa hal yang gue dapetin di sana gitu, dan itu gue implementasiin di day to day gue dan ya emang nge-boost performance gue juga. Habis selesai final interview, dinyatain lolos dari sana, habis itu ada kayak closing interview dari tech recruiter-nya. Kayak ditanya, kira-kira mau package-nya apa dan lain-lain lah, yang kayak gitu ya. Gitu. Dan dari sana habis closing interview, dijelasin A, I, U, E, O gitu ya. Terus ada offering namanya. Jadi di offering ini dari tech recruiter-nya itu dia nawarin ke gue package kayak ini di kargo kira-kira kita bakal offernya kayak gini nih gitu. Dan untuk ini habis itu yang perlu tahu juga adalah jeda antar proses ini sekitar 1 sampai 3 hari kerja ya. Gitu. Jadi kayak waktu itu alhamdulillah lumayan cepet juga di sini. Lumayan menyenangkan sih interview ya, yang di Cargo Tech ya. Oke, yang kedua itu adalah di Gudang Ada waktu itu. Pada dasar ini company gua sekarang, saat video ini dibuat ya maksudnya. Di Gudang Ada ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu interview awal. Interview awal ini kayak sama kayak tadi di kargo gitu. Itu dia dari tech recruiter, kayak lebih ke nanyain ekspektasinya apa, kenapa mau em, apa namanya kalau mau diikutin prosesnya, kira-kira alasannya apa gitu. Jadi yang kira-kira kayak gitulah, phone screening ya istilahnya mungkin. Habis itu sama kayak di kargo juga, itu kita ada culture fit interview. Waktu itu yang interview gua dari VP of Engineering-nya Gudang Ada ya. Lebih ngobrolin kira-kira culture-nya fit apa enggak sih gitu. Cocok apa enggak, ekspektasinya kayak gimana gitu. Kenapa mau pindah dan lain-lain ya. Mungkin kenapa mau pindah ini lebih kayak kenapa mau ngikutin proses gitu. Habis itu lanjut, dua-duanya oke, lanjut ke practical day to day interview. Ini yang interview gue gitu dari IM ya, salah satu IM yang ada di Gudang Ada, dan ngobrolin kayak kasusnya kayak gini kayak gimana gitu, terus kayak technical itu kayak gimana. Mini technical ya mungkin yang di sini ya, lebih kayak ke ngomongin abstraksi, ngomongin problem solving dan lain-lainnya yang kira-kira bakal ditemuin sama IM. Nah, habis itu udah selesai, waktu itu ada satu lagi interview, final interview dan sistem desain. Ini sama CTO-nya gitu. Sama CTO yang Gudang Ada ditanyain, karena gue sebelumnya belum yang tes technical yang ini ya, belum tes technical yang sistem desain, jadi di sana sekalian sistem desain dan ada final interview gitu. Kayak ditanya lah pertanyaan standarnya ya. Habis itu udah selesai dari sana, lolos lagi, akhirnya ada closing interview. Closing interview ini sama ya, kayak yang sebelumnya ya. Jadi lebih kayak ke eh, gimana prosesnya so far, terus kayak package-nya kira-kira mau ngapain, atau mau apa package-nya, segala macam ya, gitu. Habis itu baru offering lagi dari tech recruiter-nya ya. Dan sama, kurang lebih jeda antar proses itu sekitar 1 sampai 3 hari kerja. Oke, tadi udah gue jelasin kayak prosesnya kira-kira kayak gimana gitu. Mungkin sekarang lebih kayak ke tipsnya ya. Ada beberapa tips yang gue uh, simpulin gitu dari proses gue di sana ya. Yang pertama, uh, jangan toxic. Jadi kan di company sebelumnya kan pasti ada aja masalah ya. Tidak ada satupun company yang sempurna ya, guys. Ini perlu diingat ya. Nggak di company kalian yang sekarang, nggak di Google, nggak di Facebook atau dimanapun lah gitu. Ketika kita pindah, kalau misalnya emang ada masalah sama yang lama gitu, atau ada hal yang bisa diimprove sama tempat yang lama, itu jangan pernah pakai kata-kata itu yang toksik ya. Selalu bungkus dengan kata-kata yang positif tapi nggak bohong gitu. Apapun latar belakang perusahaan kita yang sebelumnya. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, semua perusahaan punya masalah gitu. Jadi kalau kita toksik
ngomongin tempat kita yang lama ya, dari interviewnya akan mikir nanti lu masuk sini ketemu masalah something dan lu jadi toxic gitu. Itu buat apa gue masukin lu? Kan sebenarnya kurang lebih kayak gitu ya pola pikirnya. Jadi kita bungkus positif tapi nggak bohong. Kenapa kita jangan bohong? Karena kalau kalau kita bohong gitu, itu interview bakal tahu gitu. Dan interviewer itu dia nggak suka pada dasarnya kalau kita bohongin atau kita toxic gitu. Jadi itu alasannya ya. Nah, tips yang kedua itu adalah anggap aja kalau interview itu kayak ngobrol biasa aja gitu. Eh, karena sebenarnya ya, interviewer yang oke atau orang yang udah berpengalaman itu akan nganggap interview itu selalu dua arah gitu. Kalau misalnya kita kasus ini ya, gue lagi interview IM nih, gitu, di gudang ada atau di kargo gitu. Itu tidak cuman mereka yang interview, tapi gue juga lagi nginterview mereka sebenarnya. Gitu. Makanya biasanya kalau emang interviewnya oke, kayak kayak bakal agak kayak ngobrol biasa aja sebenarnya, gitu. Nggak spesial ya. Lebih kayak ngobrol, lu kebutuhannya apa yang bisa gue bantu, gitu kan. Sebenarnya kayak gitu ya. Dan tips yang ketiga itu, karena tadi interviewer itu dua arah ya, kita perlu nunjukin juga kalau sebenarnya itu kita bener-bener tertarik masuk sana gitu. Tapi again, ini jangan bohong ya. Kita nunjukin kita mau masuk sana, itu kenapa tertariknya gitu. Dan kalau gue pribadi, di tiap interview ya, atau di tiap sessionnya ini, gue coba buat ngorek kondisi di sana itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jadi gue sebelum interview, gue selalu nyiapin banyak pertanyaan balik buat mereka. Karena biasanya ya, dari pengalaman gue sebagai yang di-interview atau yang sebagai nge-interview, itu biasanya gue akan selalu nanya balik, lo ada pertanyaan nggak buat gue gitu. Mereka juga akan melakukan hal yang sama ya. Jadi itu baiknya kita pakai kesempatan itu buat tunjukin kalau kita tertarik. Dan perlu kita tahu juga, sebenarnya interview itu kayak nyari rumah baru sebenarnya. Jadi nggak bisa asal ya. Gitu. Kita harus ngedaftar baiknya emang yang ke company yang kita tertarik di sana. Kalau enggak ya ngapain daftar ke sana kan? Karena kita akan lumayan lama ya biasanya, minimal 1 tahun lah. 1 tahun, 1,5 tahun kayak gitu kan harapannya ya, minimal ya. Jadi kalau kita nggak tertarik buat nyelesain masalah di sana, atau nggak tertarik di bidangnya buat apa? Ngapain daftar? Mendingan daftar ke tempat lain aja gitu. Jadi itu tips yang nomor 3 ya. Nah, berikutnya itu yang gue saranin juga adalah jangan pernah buka gaji kita sekarang, apapun kondisinya. Singkatnya adalah karena kita pengen mereka menghargai kita itu sesuai dengan hasil interview kita. Bukan karena gaji kita yang sekarang. Kalau emang kita hasil interview yang nggak bagus, ya ya udah, terima aja gitu. Dan ini juga akan bikin kita dapat nilai yang fair dan bisa jadi kemungkinan kita dapatnya jauh lebih tinggi gitu. Karena kalau kita ngasih tahu gaji kita sekarang, satu, itu kemungkinan bakal pun di raise maksimal 30% biasanya. Yang kedua, gaji itu sebenarnya private, guys. Itu rahasia kita sama perusahaan kita sekarang gitu. Jadi baiknya nggak dikasih. Kalau misalnya ada yang minta ya kasih aja nanti gitu. Kalau kita udah masuk. Eh, Dan company yang bagus tidak akan pernah memaksa. Dan kalau memang kita dipaksa ya mendingan nggak usah jadi daftar aja gitu. Karena itu akan merugikan kita ya. Berikutnya adalah kalau mau interview IM gitu, jangan lupa buat belajar serius tentang sistem desain. Kenapa? Karena sistem desain ini pada dasarnya itu adalah syarat buat jadi engineering manager di dalam dan di luar negeri. Jadi, baiknya kita bener-bener kayak pelajarin ini, gimana cara bikin sistem yang benar, dan lain-lainnya ya. Dan buat ini sebenarnya nggak cuman back end doang yang bisa jadi IM atau mempelajari ini ya, gitu. Karena setelah gue lihat kan gue latar belakangnya front end ya, itu ya bisa aja belajar di sini. Dan ujung-ujungnya ya bisa aja buat nge-lead tim yang isinya tuh ada back end dan front end juga gitu. Jadi
tolong kalau mau interview IM pelajarin ini dengan serius ya gitu. Karena itu bakal ditanyain juga biasanya. Nah, yang berikutnya itu buat jaga-jaga, coba siap-siap aja interview pakai bahasa Inggris. Karena waktu gue final interview di sini, di Gudang Ada ya, itu CTO-nya itu bukan orang Indo ya, gitu. Jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia dan waktu itu ya go show aja. Akhirnya gue interviewnya pakai bahasa Inggris gitu. Dan waktu itu juga di Kargo. Ini mereka berdua orang Indonesia gitu, tapi entah kenapa waktu itu yang ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu, di sistem desain dan final interview ya. Tapi ya, intinya kita harus siap-siap, karena bisa jadi kita pakai bahasa Inggris interviewnya gitu. Dan itu bisa jadi kita juga setengah dites juga ya, karena kan sekarang bisa jadi ada kemungkinan kalau engineer itu nggak cuma dari Indonesia gitu, bisa jadi dari India, bisa jadi ada barang orang Pakistan gitu. Kayak di tempat gua sekarang di Gudang Ada ini, saat video ini dibuat ya, itu eh, ada di tim gue yang bahasa Pakistan gitu. Ya karena dia dari sana ya, ada orang Pakistan di sana. Dan gua ya ngomongnya satu tim harus pakai bahasa Inggris. Tuh. Jadi jangan lupa buat siap-siap. Nah, habis itu tips yang terakhir itu adalah jangan lupa bilang makasih ke recruiter dan interviewer setelah selesai proses interview. Bisa sesimpel kayak thank you note ya, kayak ceritain pengalaman kita terakhir gimana, misalnya kayak di interview yang terakhir kita ngobrol sama Mr. X misalnya, kita bisa bilang ke recruiternya, eee, "Ini thank you banget, gue kemarin interview sama Mr. X, gue dapat banyak pelajaran dari sana, dan pembicaranya menarik gitu, gue ngobrolin tentang ini," gitu misalnya ya, gitu. Dan dari sana, kayaknya gue bisa bantu di bagian A, B, C, D gitu. Ini bukan buat ngejilat ya, tapi lebih kayak ke ngasih tahu kayak kita dapat something loh dari interview sebelumnya gitu, dan itu akan ngebedain kita dari kandidat yang lainnya, karena akan diingat ya, terlepas dari kita ditolak apa enggak sebenarnya. Oke, berikutnya kayak ada nggak sih lamaran gue yang ditolak? Tadi kan success story-nya ya. Jawabannya itu ada dan tiada ya. Karena waktu itu gue cuma daftar ke 3 tempat. Ada di Kargo, Gudang Ada, dan Alami. Di Kargo dan Gudang Ada ini karena dia B2B ya. Gue pengen nyobain suasana yang baru sebenarnya. Kan biasanya gue di B2C ya gitu. Dan Alami itu karena dia work from anywhere ditambah Jumatnya libur gitu. Cuman eh, yang alami ini akhirnya gue telat dipanggilnya. Dapat dari orang dalam katanya telat gitu. Nah, waktu itu gue juga masukin alam ini lewat temen. Dan again ini bukan dari ruang guru ya temen gue ini. Dan katanya sih waktu itu gue baru mau disamperin pas gue udah dapet offer dari Gudang Ada gitu. Atau malah udah accept ya waktu itu ya. Gitu. Jadi emang belum jodoh aja. Apakah ini termasuk ditolak? Bisa jadi gitu. Karena lama dipanggilnya. Oke, segitu dulu sharing dari gua tentang pengalaman interview jadi IM di kuartal 2 2022. Gitu. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan tips lebih detailnya insya Allah akan ada di video lainnya. Sabar dikit ya. Ya, insya Allah nanti akan gua coba update video-video lainnya karena takutnya jadi kepanjangan video ini. Karena banyak ya segmen interview gitu. Oke, sekian dari gua. Sampai ketemu di episode berikutnya, di cerita programmer lainnya atau di video lainnya. Dadah.